Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya akan membagikan ceramah mengenai pemahaman akan hadis yang berbunyi, tidur orang yang berpuasa bernilai ibadah. Hadis ini biasanya disampaikan dalam menjelaskan keutamaan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Hadis tidur orang yang berpuasa bernilai ibadah diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami radhiyallahu anhu. Imam Al-Baihaqi mengatakan di dalam riwayatnya terdapat perawi bernama Ma'ruf bin Hasan yang statusnya dhaif dan perawi bernama Sulaiman bin Amr an-Nakhai yang lebih dhaif dari Ma'ruf. Adapun bunyi hadis itu sebagai berikut. An Abdullah bin Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumus shaim ibadah wa sumtu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'auhu mustajab wa zambuh maghfur. Arti dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidur orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya tasbih, amalnya berlipat ganda, doanya diterima dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini tidak dipahami secara harfiah begitu saja. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan hadis ini secara singkat. Tidur orang yang berpuasa bernilai ibadah, diamnya dalam kurung lain riwayat tanda kutip, napasnya tanda kutip, seperti kedudukan tasbih. Amalnya berlipat ganda karena sebuah kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Doanya diterima dan dosa kecilnya diampuni selagi orang yang berpuasa menjauh dosa besar. Lalu, bagaimana kita memahami tidur orang yang berpuasa bernilai ibadah? Kita harus memahami bahwa puasa adalah ibadah istimewa. Puasa merupakan ibadah yang berisi tuntutan untuk menjauhi hal yang membatalkan puasa dan larangan agama. Puasa berbeda dengan ibadah lain, yaitu sholat, zakat, atau haji. Orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak dituntut untuk melakukan sesuatu sebagaimana ibadah lainnya. Berbeda dari ibadah sholat, zakat, atau haji yang mengandung gerakan aktif. Ibadah puasa tidak menuntut gerakan aktif, tetapi justru gerakan pengendalian. Orang yang salat, zakat, dan haji tidak dapat melakukannya sekaligus beraktivitas lain, termasuk sambil tidur.
Adapun orang yang melaksanakan ibadah puasa dapat melaksanakannya sekaligus dengan aktivitas lain, karena memang tidak ada tuntutan untuk gerakan aktif ibadah pada puasa. Dengan demikian, aktivitas apapun, termasuk tidur pada siang hari Ramadan, dilakukan dalam kondisi yang ibadah karena memang tidak ada larangan aktivitas dalam ibadah puasa termasuk tidur. Dengan ini pula kita dapat memahami bahwa ibadah puasa memiliki karakter yang berbeda dari jenis ibadah lainnya. Keistimewaan ibadah puasa ini memungkinkan kita untuk tetap beraktivitas seperti pada bulan lainnya. Puasa tidak menyarankan kita untuk mengurangi aktivitas dan produktivitas kita. Selagi kita berpuasa, aktivitas dan produktivitas apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk lebih memahami hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.